Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafid Rizky Anwar. NIM saya adalah 2108205174. Saya dari kelas akuntansi syariah 6D. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya, yaitu tentang peran akuntansi dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk mensukseskan SDGs 2030. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu bab 1 atau pendahuluan pada latar belakang. SDGs adalah kepanjangan dari Sustainable Development Goals yang merupakan kelanjutan dari MDGs atau lebih dikenal dengan pembangunan era milenium yang berakhir pada 31 Desember 2015. SDGs ditetapkan pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat. SDGs memiliki 17 tujuan atau disebut juga dengan goals yang berlaku pada tahun 2016 sampai tahun 2030, yang tujuannya adalah untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar negara, mencegah pemanasan global, dan untuk melindungi lingkungan. Salah satu dari tujuan atau goals dari SDGs adalah pendidikan berkualitas. Pendidikan mempunyai peran krusial dalam tercapainya tujuan dari SDGs. Pada saat ini, pendidikan merupakan suatu hal yang harus ada dalam sebuah negara dan mempunyai kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Dengan adanya pendidikan, dapat membantu manusia dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, sehingga dapat bertahan hidup di dunia ini. Untuk negara sendiri, dengan adanya pendidikan yang baik dapat mendorong penelitian dan mengembangkan teknologi baru yang berguna bagi negara untuk mencapai tujuannya. Sistem pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan akan sangat berpengaruh dalam negara mencapai tujuan-tujuannya. Begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah kualitas pendidikan suatu negara, maka negara tersebut akan berkembang bahkan tertinggal. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah jelaskan, maka identifikasi masalah yang didapat adalah: pertama, kurangnya sumber daya seperti buku pelajaran, laboratorium, dan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga kualitas pendidikan berkurang. Yang kedua, ketimpangan infrastruktur sekolah antara daerah kota dengan daerah lain, terutama daerah 3T atau terdepan, tertinggal, dan terluar. Yang ketiga, terjadi penyalahgunaan dana pendidikan sehingga menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Yang terakhir, pengelolaan dana pendidikan seringkali tidak akuntabel dan transparan. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: yang pertama, untuk mengetahui apakah sekolah sudah menerapkan akuntansi pada dana sekolah sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Yang kedua, untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan transparansi dana sekolah berpengaruh meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis, yaitu menambah wawasan dan mempermudah pengetahuan untuk penulis serta pelaksanaan salah satu tugas akademik. Yang kedua itu dapat memberikan kontribusi mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, menambah referensi serta rujukan untuk pembuatan karya tulis ilmiah, meningkatkan pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia untuk tercapainya SDGs pada tahun 2030, dan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu akuntansi mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia untuk tercapainya SDGs pada tahun 2030. Manfaat secara praktisi. Yang pertama itu ada: penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian ke depannya. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya bab 2 atau tinjauan pustaka dan landasan teori. Landasan teori dari penelitian ini adalah: yang pertama ada akuntan. Menurut Kartikasari 2012, akuntansi adalah sebuah ilmu yang termasuk lingkungan dalam kegiatannya. Ini termasuk dengan perusahaan yang memberitahu informasi keuangan, sosial, dan juga lingkungan sebagai akibat dari kegiatan produksi atau bisnis mereka. Kontribusi akuntansi atas lingkungan adalah dengan mengidentifikasi atas biaya lingkungan yang lebih akurat dalam biaya produksi dan mendukung perusahaan dalam menghasilkan produk yang tidak mencemarkan lingkungan dan produk yang lebih ramah lingkungan. Kontribusi akuntansi dalam bidang sosial adalah untuk mengukur, melaporkan, dan mengatur sebuah informasi untuk pihak yang berkepentingan serta dapat interaksi antara suatu perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Peran akuntansi sosial adalah sebagai bahasa bisnis menjembatani masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi perusahaan, dan sehingga biaya sosial yang telah dikeluarkan untuk masyarakat dapat memberikan dampak positif dalam menjalankan operasionalnya dalam menyelesaikan pencapaian jangka panjang. Yang kedua ada SDGs.
SDGs adalah kepanjangan dari Sustainable Development Goals yang merupakan kelanjutan dari MDGs atau lebih dikenal dengan pembangunan era milenium yang berakhir pada 31 Desember 2015. PBB menerapkan SDGs atau dikenal dengan pembangunan berkelanjutan pada bulan September tahun 2015 yang telah disepakati oleh 192 negara yang ada di dunia, termasuk juga Indonesia. Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda bagi seluruh negara di dunia yang memiliki 17 tujuan dan 169 target yang tujuannya adalah untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, menyelesaikan permasalahan iklim, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, melestarikan lingkungan dan inklusivitas dengan secara menyeluruh tanpa ada tertinggal di belakang. Selanjutnya ada akuntabilitas. Menurut Webster dan Waluyo, dalam mengartikan akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bertanggung jawab dan akuntabel. Makna dari akuntabel adalah yang pertama, dapat bertanggung jawab, dapat diberi penjelasan kepada atasan seperti manusia bertanggung jawab kepada Tuhannya atas apa yang dia lakukan. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara eksplisit. Yang terakhir, ada sesuatu yang bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Dari kacamata akuntansi, akuntabilitas sendiri merupakan kegiatan untuk memproduksi pengungkapan dan yang benar. Pengungkapan pertanggungjawaban tersebut dilakukan untuk Tuhan. Akuntabilitas juga merupakan peran sosial di mana hukum telah dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan tersebut telah tercapai. Yang selanjutnya ada transparansi. Menurut Hari Sabarno, transparansi adalah salah satu aspek paling dasar untuk terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih. Dalam tata pemerintah yang baik untuk masyarakat, perlu adanya transparansi atau pemerintahan serta kemudahan masyarakat dalam mencari informasi tentang berbagai indikator lain. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian dari Nur Hidayati pada tahun 2019 membahas tentang kontribusi inklusif akuntan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kontribusi inklusif akuntan dalam mensukseskan Sustainable Development Goals. SDGs sangat sejalan dengan tujuan para profesi. Jika dilihat dari semua tujuan terdapat dalam SDGs, sangat bergantung dengan berbagai macam profesi yang ada untuk saling bahu-membahu atau bekerja sama dalam mensukseskan dan tercapainya 17 tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian negara serta melindungi lingkungan hidup. Jika dilihat dari profesi akuntan yang telah berperan aktif dalam Global International Federation of Accountants atau IFAC atau disebut juga dengan Badan Perwakilan Global Akuntansi Internasional pada tahun 2016 telah membuat dokumen kebijakan yang secara khusus menjelaskan peranan profesi akuntan dalam mensukseskan realisasi dari SDGs. Dokumen tersebut berisi bagaimana peranan besar akuntansi dalam 8 dari 17 tujuan SDGs sebagai tujuan dan menjelaskan bagaimana kontribusi dari profesi akuntan yang pada pencapaian dan tujuan SDGs. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran juga menjadi penjelasan sementara tentang berbagai gejala yang telah menjadi objek penelitian. Selain itu, alur berpikir yang dicapai juga berdasarkan penelitian terdahulu, baik dari pengalaman empiris yang berguna untuk menyusun hipotesis. Di sini kerangka pemikirannya itu ada akuntan yang dibantu dengan prinsip akuntansi, yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan pendidikan berkualitas, sehingga pendidikan berkualitas adalah dasar sehingga dengan itu tujuan lain dari SDGs akan tercapai. Hipotesis penelitian.
Menurut Ismail dan Nurdin dan Sri Hartati 2019, hipotesis merupakan suatu kesimpulan sementara yang belum tercapai. Jawaban sementara, dugaan sementara yang merupakan konstruk penelitian terhadap masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Untuk hipotesis penelitian ini yaitu ada dua, yaitu HA akuntan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan HO akuntan tidak berpengaruh dalam meningkatkan kualitas. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa kata-kata, tindakan subjek, serta gambaran ekspresi, sikap, dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Jenis data yang dipakai dalam penelitian adalah dua subjek. Data tersebut diperoleh dengan cara mewawancari narasumber, sedangkan sumber data yang dipelitian ini menggunakan data primer. Data primer kan berisi kata-kata, tindakan narasumber, sikap, dan pemahaman narasumber yang sedang diteliti sebagai dasar acuan untuk melakukan interpretasi data yang diperoleh langsung pada saat wawancara narasumber atau informan yang dianggap menimbulkan. Yang dua, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer yang didapat dengan cara wawancara dan observasi di sekolah yang ada di Cirebon. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya, itu lokasi penelitian merupakan tempat saat melakukan penelitian guna memperoleh informasi tentang data yang diperoleh penelitian. Untuk penelitian ini dilakukan pada sekolah di daerah Pleret, Kabupaten Cirebon. Waktu penelitian akan menyesuaikan keperluan data pada narasumber. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Untuk mengetahui fenomena yang perlu diteliti, untuk membantu penulis melakukan penelitian lebih lanjut, diperlukan teknik pengumpulan data. Dan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah, yang pertama itu adalah observasi. Menurut Morris, mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut, dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap dan panca indera manusia. Pada penelitian ini, dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dengan teknik observasi kita bisa mengetahui gambaran yang sesungguhnya menggunakan fakta ini dan bagaimana kondisi sesungguhnya di lapangan pada objek yang diteliti. Yang kedua itu ada metode wawancara. Teknik wawancara digunakan sebagai untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain. Kebulatan merekonstruksi kebulatan demikian sebagai yang dialaminya, lalu memproyeksikan kebutuhan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Selanjutnya adalah sistematik penulisan. Terdiri dari bab 1 pendahuluan, yaitu berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka, yaitu berisi landasan teori penelitian terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis penelitian. Bab 3 berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.